Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyarul muslimin, terkhusus untuk anak-anakku, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibadak yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah meskipun dalam suasana kita bertemu tidak langsung, dan kita dipertemukan dalam suasana kita dalam keadaan saum dan ibadah Ramadan. Kita pun dipertemukan dalam keadaan wabah, yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa kita ungkapkan salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya selalu menjadi bagian dari umatnya yang rindu untuk hidup bersama dengan Rasulullah SAW kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, anak-anakku, para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan penempaan jiwa, bulan pembangunan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Yang dalam Al-Quran Allah menggambarkan jiwa yang baik, yang terbangun atas dasar keimanan itu adalah takwa. Dan takwa juga merupakan hikmah utama dari pelaksanaan ibadah saum yang Allah syariatkan. Pada ayat yang sudah populer di bulan Ramadan ini, yang Al-Baqarah 183, Allah menyebutkan demikian, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada kita bahwa selepas Ramadan ini, selepas saum ini, kita diharapkan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Mengapa takwa? Karena memang takwa adalah karakter tertinggi seorang mukmin, seorang muslim. Takwalah yang akan menjadi ukuran di hadapan Allah atas kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan demikian maka dibutuhkan proses bagaimana agar takwa ini bisa diraih oleh setiap muslim, setiap mukmin. Proses untuk mendapatkan kondisi takwa itulah yang disebut dengan pendidikan. Mendidik jiwa, membersihkan jiwa, menanamkan karakter yang baik dalam jiwa. Itulah proses pendidikan sehingga menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin, para siswa sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Di dalam Islam, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita sekalian tentang beberapa prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam, sehingga nanti diharapkan dapat mengerucut menjadi satu tujuan utama, yaitu terbangunnya orang-orang yang bertakwa atas dasar iman. Paling tidak ada 6 prinsip pendidikan dalam Islam. Semoga kita dapat melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa prinsip pendidikan Islam itulah prinsip iman dan takwa. Artinya iman harus menjadi dasar dalam pembangunan proses pendidikan, dan takwa harus menjadi tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Kita di Indonesia juga sudah mencanangkan itu, ya, bahkan dicantumkan di dalam tujuan pendidikan nasional, ya, untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya membentuk manusia bertakwa itu adalah dengan iman. Iman dengan takwa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita sekalian untuk membangun sifat takwa ini sebagai sebuah proses pendidikan yang tidak boleh terputus antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah SWT melihat kita berdasarkan ketakwaan kita. Karena takwa itu
berseberangan dengan sifat fujur. Ya. Dalam Al-Quran surat Syam ayat 8 sampai dengan 10 Allah SWT menjelaskan demikian. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah mengilhamkan, menanamkan ke dalam jiwa manusia itu adalah fujur dan takwa. Fujuroha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Fujur itu jalan yang buruk. Fujur itu sikap yang buruk yang bertentangan dengan takwa itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus dibangun dalam diri kita? Apakah watak fujurnya atau watak takwanya? Allah merintahkan kepada kita untuk membentuk dan membangun watak takwanya. Sementara fujurnya harus ditekan sedemikian rupa, bahkan tidak boleh menjadi bagian yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itulah makanya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa hanya takwa yang akan meningkatkan kemuliaan. Jika dikaitkan dengan ayat tadi, maka berarti watak fujur itu akan merendahkan manusia, akan membawa manusia kepada derajat yang rendah. Oleh karena itulah maka prinsip pendidikan Islam yang pertama adalah harus dibangun atas dasar keimanan. Yang kedua harus diarahkan pada pembentukan takwa. Jadi pembentukan dan pembangunan pribadi yang baik, ataupun pembangunan sifat-sifat dan karakter yang baik. Itulah takwa yang harus dihilangkan dalam diri seorang manusia yang beriman, yang berproses pendidikan adalah menghilangkan sifat-sifat fujur, sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang membawa kepada kemaksiatan, sifat-sifat yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua, pendidikan di dalam Islam itu adalah prinsip di mana Islam mengajarkan kepada kita tentang bahwa pendidikan itu harus diarahkan kepada pendidikan yang seimbang. Pendidikan yang seimbang maksudnya terintegrasi dan seimbang. Integral, menyatukan dua kebutuhan dasar manusia. Dua kebutuhan pendidikan dasar manusia, yakni pendidikan agama dan pendidikan dunia. Kita tidak mempertentangan antara agama dengan dunia, karena ini merupakan pasangan, bukan pertentangan. Karena agama datang untuk mengatur dunia, dan dunia ada untuk mewujudkan visi misi agama. Oleh karena itulah maka dalam Islam tidak boleh ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan dunia, karena ini prinsip. Kalau orang yang beriman kepada Allah, harusnya sekaligus dia sebagai orang yang meneliti alam semesta, karena alam pun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin beribadah juga akan rajin melakukan penelitian terhadap alam semesta ini. Oleh karena itu, prinsip kedua pendidikan Islam ini adalah bagaimana agar pendidikan terbangun sebuah integrasi antara ilmu-ilmu dunia, yang di situ ada sains, di situ ada riset, di situ ada penelitian yang menghasilkan pengetahuan bermanfaat. Di sisi lain adalah pendidikan agama. Di situ dibangun keimanan, di situ diajarkan bagaimana ibadah yang benar, diajarkan bagaimana beriman kepada perkara-perkara yang gaib, diajarkan bagaimana berakhlak mulia dan sebagainya. Dua hal ini harus terintegrasi dalam pendidikan Islam, sehingga kedepannya akan mampu mencapai orang-orang yang bertakwa tadi. Di samping terintegrasi, pendidikan Islam juga harus seimbang. Artinya tidak boleh seseorang itu hanya mengkhususkan kepada satu cabang ilmu tertentu saja sampai dia melupakan atas ilmu-ilmu yang lain. Keseimbangan supaya terjadi dalam diri manusia itu sifat-sifat yang seimbang, sifat-sifat yang sabar, tapi juga sekaligus sifat-sifat yang syaja'ah, sifat-sifat yang berani. Kalau orang hanya sabar saja, tidak punya sifat berani maju ke depan, tentu dia akan mundur terus. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang yang punya sifat syaja'ah saja, berani saja, tapi tidak punya sifat sabar, maka dia akan terlalu ke depan, sehingga dia tidak menyikapi dirinya di saat-saat dia harus bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Inilah yang maksud dengan prinsip pendidikan terintegrasi dan memenuhi keseimbangan di dalam kebutuhan ilmu bagi manusia. Para sekalian, kemudian yang berikutnya adalah prinsip pendidikan Islam itu adalah prinsip bahwa prinsip pendidikan itu prinsip yang tidak boleh membedakan antara pria dan wanita, membedakan antara anak-anak dengan orang tua, ya, membedakan antara yang kaya dan yang miskin, tidak boleh. Kenapa? Karena pendidikan adalah kebutuhan semua manusia, tanpa pandang apakah dia anak-anak, dia remaja, dia orang tua, dia sudah tua renta dan sebagainya, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, semuanya harus diarahkan kepada proses pendidikan. Rasul pun kan memerintahkan begitu, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Meskipun pada hadis ini yang disebut hanya muslim, tetapi tidak berarti dia hanya laki-laki saja. Karena uniknya dalam ungkapan bahasa Arab itu kalau disebut muslim terkandung di dalamnya muslimah. Tapi kalau disebut muslimah belum tentu dia muslim. Ya, misalkan kita dalam Al-Quran sering menyebutkan beberapa orang itu dengan sebutan ka atau kum, itu kan berarti kepada laki-laki, bukan ki, bukan kepada anti. Gitu. Tetapi maksudnya adalah kepada laki-laki dan perempuan. Makanya seringkali redaksi kalimat hadis tadi itu ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sungguhnya muslim itu tambahan, penegasan bahwa sungguhnya yang diperintahkan untuk belajar itu adalah juga laki-laki juga perempuan. Prinsip ini penting untuk dipahami supaya jangan sampai dipahami dalam Islam pendidikan itu hanya menjadi domain bagi laki-laki saja, sementara perempuan itu tidak bisa. Atau perempuan hanya dibayangkan hanya bisa masak saja, sementara dia tidak bisa menjadi ahli kimia misalkan atau ahli fisika dan sebagainya. Masyaallah muslimin, anak-anakku sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang keempat dalam Islam itu adalah prinsip bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang utuh. Manusia utuh adalah manusia yang bisa melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan dan bisa meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan. Yakni orang-orang yang memiliki kesempurnaan dalam hidupnya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tubuh kita sudah sempurna ya, dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita sudah sempurna. Sementara jiwa kita mungkin belum sempurna. Maka dengan pendidikan ini diharapkan jiwa kita juga menjadi sempurna sebagaimana tubuh kita juga sempurna. Masyaallah muslimin, anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pendidikan Islam yang kelima adalah prinsip belajar sepanjang hayat atau prinsip long life education. Prinsip ini menjadi penting bagi kita bahwa dalam Islam tidak boleh ada orang yang berhenti di tahap tertentu, di usia tertentu, di level tertentu dari belajar, dari proses mendidik jiwanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW menjelaskan utubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Belajarlah, berpendidikanlah dari mulai kalian lahir sampai kalian mati, dari mulai kita belum tahu apa-apa menjadi kita nanti tahu apa-apa. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang belajar itu sesungguhnya orang-orang yang selalu haus pada pencerahan. Demikian juga dengan jiwa. Jiwa kita itu berproses. Kadang-kadang dalam perjalanan terkotori kembali. Sudah bersih, sudah baik, ada banyak godaan, terkotori kembali. Maka proses belajar itu, proses pendidikan itu harus terus-menerus. Di samping harus progres meningkat, penambahan pengetahuan, penambahan pengalaman, juga dalam rangka mencegah diri kita dari kekotoran yang akan bertambah karena tidak ada proses yang berkesinambungan. Oleh karena maka Islam sejak awal mungkin banyak para ahli pendidikan menyebut long life education, padahal dalam hadis itu sudah ada keterangannya, utubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini prinsip pendidikan dalam Islam yang kelima yang tidak boleh diabaikan oleh kaum muslimin. Dimanapun, kapanpun, dalam usia berapapun, sepanjang dia sadar, dia harus belajar, dia harus melakukan proses pendidikan. Dan Ramadan juga sebetulnya mengajarkan begitu kepada kita. Hanya sayang kita kadang menganggap ibadah itu hanya Ramadan saja, baik itu hanya Ramadan saja, baca Quran itu hanya Ramadan saja. Padahal semua kebaikan itu adalah di sepanjang hayat kita. Ramadan hanya sarana, hanya wahana untuk memberikan training saja, memberikan cas saja. Justru pada prosesnya adalah ketika di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, baca Quran harus terus-menerus, sholatnya juga harus terus-menerus, sedekah harus terus-menerus, dan amalan lain yang baik juga harus terus-menerus. Karena jiwa kita harus terus-menerus setempa. Ketika terjadi penyimpangan, segera kembali kepada jalan yang benar. Masyaallah muslimin, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang keenam di dalam pendidikan Islam adalah prinsip mendahulukan adab, mendahulukan pembangunan karakter, mendahulukan pembangunan jiwa, mendahulukan tazkiyatun nufus, mendahulukan takwinu syakhsiyah, begitu kira-kira. Apa itu karakter? Apa itu adab? Adalah sikap jiwa. Ya. Dalam sebuah konsep disebutkan bahwa manusia itu memiliki asyakhsiyah, memiliki kepribadian.
dan harus ditakwin, harus dibentuk kepribadian itu. Dengan cara apa? Dengan cara dilatih jiwanya, nafsiyahnya dijaga dan dilatih, dididik. Sehingga yang muncul hanyalah sifat-sifat yang baik saja. Pada bagian yang awal tadi disebutkan bahwa manusia punya watak takwa dan watak fujur. Maka yang harus dibangunlah watak-watak takwa, watak-watak yang baik. Dan harus menekan seminimal mungkin watak-watak yang fujur, watak-watak yang tidak baik. Ini juga yang sesungguhnya harus diperhatikan oleh kita. Kadang-kadang kita lebih mendahulukan pengetahuan, mendahulukan ilmu, mendahulukan banyak ini, tahu banyak pelajaran yang kita kuasai, sementara adab kita, akhlak kita, sikap kita, sifat dan karakter kita tidak terbangun. Tidak sedikit para siswa yang nilainya bagus, tapi dia juga punya krisis mental yang buruk. Nilai bagus tapi hasil dari mencontek. Ini kan suatu hal yang bertentangan sesungguhnya, ya, karena kebaikan nilai dari sebuah belajar itu bukannya dari sisi angka-angka seperti itu, bukannya dari sisi pengetahuan yang nanti akan dilaporkan berupa angka-angka, tetapi juga harus terbangun sifat dan karakternya yang baik ataupun adabnya yang baik. Oleh karena itu Umar bin Khattab sempat memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita bahwa dahulukanlah adab, ta'adabu summa ta'allamu. Jadi dahulukanlah adab, dahulukanlah pembangunan jiwa, dahulukanlah pembangunan karakter, dahulukanlah pembangunan sifat dan sikap yang baik, baru kemudian dicari ilmu, baru kemudian dicari pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam toh pada akhirnya yang dibutuhkan adalah sikap-sikap yang baik, sifat-sifat yang baik. Kita sering kali mendengar ungkapan, buat apa orang pintar kalau kepintarannya itu dipakai untuk ketidakbaikan, dipakai untuk menipu orang, dipakai untuk membohongi orang dan sebagainya. Justru yang paling penting adalah sifat jujurnya itu. Karena nanti ketika adab sudah terbangun, maka akan terbangun juga ilmu, karena dia akan saling melengkapi satu sama lain. Namun mana yang harus didahulukan? Maka dahulukanlah pembangunan adab. Adibu auladakum, kata Nabi begitu. Latihlah, didiklah, bangunlah adabnya anak-anakmu sebelum kemudian membangun hal-hal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga sesungguhnya telah melatih kita untuk mendidik jiwa kita, mendidik adab kita dengan baik. Banyak saya kira poin-poin yang bisa kita ambil dari Ramadan ini, baik itu kedisiplinan, baik itu kesabaran, baik itu keinginan selesai melaksanakan tugas dan sebagainya. Ini merupakan pendidikan karakter yang bagus di bulan Ramadan. Belum lagi karakter mengorbankan apa yang sesungguhnya kita sangat sulit untuk dikorbankan. Misalnya kita mengorbankan waktu ngantuk kita untuk bangun di malam hari, melaksanakan tahajud, qiyamul lail, baca Quran, kemudian diakhiri dengan kita melaksanakan makan sahur. Sesungguhnya adalah pendidikan yang luar biasa di bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka tidak salah kita katakan di samping Ramadan sebagai bulan saum atau syahrus syam, Ramadan juga sebagai syahrut taqwa, bulan pembinaan takwa, Ramadan juga sebagai bulan jihad, bulan penuh dengan perjuangan. Juga kita katakan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan untuk mendidik dan melatih kita, mendidik sifat-sifat takwa kita dan meredam, menekan sifat-sifat fujur kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menuntaskan dan menyempurnakan ibadah Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita keluar menjadi manusia-manusia terdidik, manusia-manusia yang menang, manusia-manusia yang bisa mengalahkan watak-watak fujurnya, sifat-sifat fujurnya, dan kemudian menang dengan watak-watak takwa, watak-watak yang baik sebagai hasil dari pembinaan Ramadan yang luar biasa di bulan ini. Demikian, jika ada kesalahan semata-mata datang dari kebodohan saya, benar tentu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi